Taizu duduk di sisi jalan kecil di desa, menatap langit biru dengan linglung. Taizu bukan nama aslinya, tapi nama panggilan. Karena kesehatannya yang buruk sejak kecil, ayahnya takut dia tidak akan hidup sehingga dia diberi julukan ini sebagai sebuah tradisi. Keluarga Wang dianggap sebagai nama keluarga besar di daerah itu, keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah itu, dan mereka memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Taizu adalah putra kedua keluarga. Ia dilahirkan dari selir, karena itu, dia tidak dapat mengambil alih bisnis keluarga, jadi dia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya seorang tukang kayu yang terampil, keluarga Taizu sangat cantik kaya, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka dihormati di desa. Taizu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan berpikir mendalam tentang berbagai hal. Hampir semua orang di desa itu setuju bahwa dia anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Taizu, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan mengungkapkan senyum bahagia. Ibunya sangat peduli padanya. Orang bisa mengatakan bahwa ia tumbuh dalam cinta orang tuanya. Dia tahu orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya bekerja di ladang, sementara dia duduk di rumah membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin dia memikirkannya. Dia merindukan dunia di luar desa. Taizu mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jalan. Setelah mendesah, ia menutup bukunya, bangkit, dan berjalan pulang. Ayahnya duduk di halaman. Sambil memegang pipa, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Taizu, bagaimana pelajaranmu?" Saat Taizu berjalan melewati pintu, Taizu menggumamkan beberapa kata saat dia lewat. Ayahnya mengibaskan abu dari pipanya, bangkit, dan berkata, "Taizu, kamu harus belajar dengan benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah Anda memiliki masa depan atau tidak, semua akan tergantung pada ujian ini. Jangan berakhir seperti saya, yang akan menghabiskan seluruh hidup saya di desa." Petik 2. Cukup, Anda mengeluh tentang hal ini setiap hari. Jika Anda bertanya kepada saya, Taizu, kami pasti akan lulus ujian. Ibu Taizu membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. Taizu menjawab dengan suara, lalu dia duduk dan dengan santai makan beberapa suap. Ibunya dengan penuh kasih menatapnya dan memberikan kepadanya beberapa potong daging. "Ayah, apakah paman keempat hampir di sini?" tanya Taizu saat dia mengangkat kepalanya. "Menghitung waktu, itu harus dalam beberapa hari ke depan. Paman keempat Anda lebih sukses daripada ayah Anda." "Hei, Ibu Taizu, sudahkah hidangan spesial disiapkan untuk paman keempat sudah dikemas?" Saat ayah Taizu menyebut-nyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan emosional berkata, "Taizu, pamanmu yang keempat adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, itu semua berkat dia bahwa ukiran kayu ayahmu tetap berharga. Jika Anda dapat mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk membayar paman keempat Anda." Petik 2. Saat Ibu Taizu berbicara, suara kuda terdengar di luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, sebuah tawa hangat dapat terdengar. "Kakak kedua, buka pintunya." Taizu terkejut. Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria paruh-baya yang kuat dengan mata yang cerah berdiri di luar. Ketika dia melihat Taizu, dia tertawa dan mengusap kepala Taizu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Taizu, saya hanya belum melihat Anda dalam setengah tahun dan Anda telah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Taizu segera berdiri. Ayahnya, tersenyum, berkata, "Saudara keempat, saya pikir sudah saatnya Anda tiba. Cepat masuk." "Taizu, mengapa kamu belum mendapatkan kursi untuk paman keempatmu?" Petik 2. Taizu dengan senang hati menyetujui. Dia bergegas kembali ke rumah, mengambil kursi, dan meletakkannya di sebelah meja makan. Dia dengan hati-hati mengusapnya dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap pada pria paruh-baya itu. Pria paruh-baya itu mengedipkan mata ke arahnya dan bercanda berkata, "Taizu, sejak kapan kau begitu rajin?"
Saya ingat terakhir kali saya berada di sini, Anda tidak seperti ini. Petik 2. Ayah Taizu melirik Taizu dan berkata, bajingan kecil ini hanya menanyakan kapan kamu akan tiba. Petik 2. Lebih besar dari. Pria paruh baya itu melihat Taizu memerah dan tertawa berkata, Taizu, paman keempatmu belum melupakan janjinya kepadamu. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 buku dan meletakkannya di atas meja. Taizu dengan gembira bersorak, lalu membalik-balik buku. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Taizu dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria paruh baya itu, kakak keempat, kakak laki-lakimu selalu memikirkanmu. Anda harus tinggal selama beberapa hari lagi kali ini. Petik 2. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak ipar kedua, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga hari ini. Saya harus pulang besok pagi. Setelah waktu yang sibuk ini, saya akan kembali dan melihat kalian. Dia menatap kakak keduanya dengan penuh penyesalan. Ayah Taizu menghela nafas, mengatakan, jangan dengarkan istriku. Kemas barang dengan benar besok. Masalah keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali. Petik 2. Pria paruh baya itu memandang ayah Taizu dan bertanya, saudara kedua, Taizu berusia 15 tahun, ya. Petik 2. Taizus ayah mengangguk dan berkata, setelah tahun ini, bajingan kecil ini akan menjadi 16. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun dengan cepat berlalu. Dia memandang putranya dengan tatapan miring. Lelaki tua itu merenung sejenak dan berkata, dengan nada serius, kakak kedua, kakak ipar, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda, Sekte Hang Yue menerima murid. Tahun ini, keluarga memiliki 3 slot rekomendasi, dan saya menerima salah satunya. Petik 2. Ayah Taizu tertegun dan berkata, dengan wajah pucat, Sekte Hang Yue. Sekte Hang Yue yang penuh dengan makhluk abadi. Petik 2. Pria paruh baya itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, saudara kedua, apakah itu sekte yang sangat abadi? Keluarga kami masih menonjol di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Anda tahu anak saya, dia tidak bisa benar-benar belajar, tetapi dia baik dengan pedang dan pisau. Saya ragu sekte abadi akan mengambil anak saya. Tempat ini sangat berharga. Saya tahu Taizu sangat pintar sejak dia masih kecil dan selalu senang belajar. Dia mungkin memiliki kesempatan. Petik 2. Ibu Taizu merasa senang dan berkata, saudara keempat, ini. Pria paruh baya itu menggosok kepala Taizu dan berkata, kakak kedua, kakak ipar, biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Taizu mencoba, jika dia benar-benar diterima, itu adalah kekayaannya. Petik 2. Taizu dengan bingung menatap orang tuanya dan pamannya yang keempat. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Abadi. Apa itu abadi? Taizu bertanya dengan lembut dan ragu-ragu. Wajah pria paruh baya itu berubah serius. Melihat Taizu, dia berkata, Taizu, abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit. Mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Petik 2. Taizu bingung tetapi semakin ingin tahu tentang keabadian. Ayah Taizu dengan bersemangat bangkit, menarik ibu Taizu, dan sekitar untuk tunduk pada pria paruh baya. Pria paruh baya itu dengan cepat menarik mereka dan dengan tulus berkata, kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ibuku meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawat saya tidak akan berada di sini hari ini. Taizu adalah keponakan saya dan ini adalah yang paling bisa saya lakukan. Petik 2. Ayah Taizu mulai menangis. Dia dengan berat menepuk punggung pria paruh baya itu, mengangguk, dan dengan tegas berkata kepada Taizu, ingat, Wang Lin, jangan pernah lupa apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kita, kalau tidak saya tidak akan menganggapmu anakku. Hati Taizu bergetar. Meskipun dia bodoh terhadap keabadian, dia bisa tahu dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan pamannya yang keempat dan bersujud beberapa kali. Pria paruh baya itu menarik Taizu dan memujinya. Anak baik, Anda bersiap-siap dan saya akan menjemput Anda di akhir bulan. Petik 2. Malam itu, Taizu pergi tidur lebih awal.
Dia masih bisa mendengar suara dari ayahnya dan paman keempat. Ayah sangat senang. Meskipun dia jarang minum, dia harus minum beberapa cangkir dengan paman keempat hari ini. Dewa, apa itu? Hati Taizu sangat bersemangat. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat pergi pagi-pagi keesokan paginya. Taizu dan orang tuanya melihatnya di pintu masuk desa. Dalam perjalanan kembali, dia dengan jelas memperhatikan bahwa ayahnya terlihat jauh lebih muda. Matanya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Taizu lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa, bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang melahirkan. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera, semua orang di desa mendengar berita dari ibu Taizu dan semua tetangga datang berkunjung. Pandangan semua orang terhadap Taizu berbeda dari sebelumnya. Beberapa dipenuhi kecemburuan dan lainnya dengan kecemburuan. Keluarga Wang melahirkan anak yang baik. Dia telah diterima sebagai murid dari Heng Yue Sekte. Petik 2. Aku telah menyaksikan anak ini, Taizu, saat dia tumbuh dewasa. Dia sangat pintar sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah murid Heng Yue Sekte. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Petik 2. Taizu, kamu memiliki bakat luar biasa. Ketika Anda berhasil di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan mengunjungi. Petik 2. Pembicaraan ini memenuhi telinga Taizu, bertindak seperti Taizu sudah menjadi murid Heng Yue Sekte. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka sudah sangat berkurang. Kapanpun Taizu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang memberitahu anak-anak mereka untuk mengikuti Taizu sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Taizu menjadi murid Heng Yue Sekte telah menyebar dengan cepat. Semua penduduk desa terdekat datang untuk melihat Taizu. Semua orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Taizu tidak bisa menolak mereka. Tetapi ketika mereka pergi, orang tua Taizu merencanakan hadiah kembali. Menurut ayah Taizu, putra kami akan menjadi abadi di masa depan, sehingga ia tidak dapat berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah kembali untuk semua pengunjung. Petik 2. Segera, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Taizu memberikan tempat putranya kepada Taizu. Satu demi satu, mereka datang untuk memberi selamat kepadanya. Ayah Taizu sangat mementingkan kerabat yang berkunjung karena banyak dari mereka yang pernah memandang rendah dia di masa lalu dan mengusirnya dari keluarga bertahun-tahun lalu. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, dia merasa bahwa tahun-tahun kesedihannya lenyap seketika. Dia dan ibu Taizu berdiskusi sedikit dan memutuskan untuk menghibur semua orang dengan benar. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan untuk dikirim ke kerabat mereka. Guru desa tidak menginginkan uang, dia ingin Taizu mengakui bahwa dia dibesarkan belajar dalam perawatannya. Taizu tidak keberatan karena ini adalah kebenaran. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, ada begitu banyak orang sehingga ayah Taizu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengatur pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka akan memuji Taizu tanpa henti. Ayah Taizu telah membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyapa para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat dengan Taizu. Ini kakek ketiga Anda. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketiga Anda secara diam-diam banyak membantu. Taizu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya. Ayah Taizu berkata ketika dia membantu seorang pria tua berambut putih. Taizu dengan cepat mengangguk. Lelaki tua itu memandang Taizu dan berkata, kakak kedua, waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini. Masa depannya sudah lebih cerah dari masa depanmu. Petik 2. Wajah ayah Taizu penuh dengan cahaya. Dia tersenyum dan berkata, kakek ketiga, Taizu sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti lebih baik dari saya. Gunakan waktumu. Istri, bantu mendukung kakek ketiga. Petik 2. Ibu Taizu dengan cepat membantu pria tua itu berjalan menuju pesta.
Melihat pria tua itu pergi, ayah Taizu mendengus dan berkata untuk Taizu, orang tua itu memandang rendah ayahmu dan memaksaku pergi. Sekarang setelah Anda memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepada saya. Dia hanya kerabat seperti itu. Petik 2. Taizu tanpa sadar mengangguk dan bertanya, apakah paman keempat datang? Petik 2. Ayah Taizu menggelengkan kepalanya. Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan. Petik 2. Saat itu, gerbong lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun lebih keluar. Dia memandang ayah Taizu dan berkata, kakak kedua, selamat. Wajah ayah Taizu menjadi rumit dan dia berkata, kakak. Mata pria tua itu menyapu dan menatap Taizu. Dia tersenyum. Kakak kedua, jadi ini putramu. Tidak buruk, mungkin dia benar-benar akan dipilih. Petik 2. Ayah Taizu mengerutkan kening, menggeliat, dan berkata, Taizu mungkin tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi dia cerdas dan suka membaca buku. Dia pasti akan dipilih. Petik 2. Itu belum tentu benar. Ketika Sekte Abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Saya melihat bahwa anak ini sangat bodoh. Pergi akan membuang-buang waktu untuknya, kata suara angkuh dari gerbong, lalu seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun keluar. Bocah itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki alis seperti pedang, wajah seperti Guan Yu, dan mata penuh penghinaan. Ayah Taizu memelototinya, dan Wang Lin menatapnya dengan tajam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lebih besar dari wajah lelaki tua itu berubah warna dan dia berteriak, Wang Zuo, bagaimana bisa kau begitu kasar? Ini adalah paman kedua Anda dan adik laki-laki Anda Wang Lin. Kenapa kamu tidak menyapa mereka? Dia menoleh ke ayah Taizu dan berkata, kata-kata anakku jelek. Saudara kedua, jangan pedulikan dia, tapi, ketika dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, tapi saudara kedua, itu bukan masalah sederhana bagi orang-orang abadi ini untuk menerima seorang murid, itu adalah masalah takdir. Kali ini, itu karena Hang Yue Sekte sangat tertarik pada putraku sehingga keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya. Petik 2. Ayah Taizu mendengus dan berkata, jika putramu bisa melakukannya, maka anak saya pasti akan dipilih. Saat kereta dengan cepat berguling di sepanjang jalan, tubuh Wang Lin memantul dengan tanah yang tidak rata. Di tangannya ada paket yang berisi semua harapan orang tuanya. Dia meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan itu tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia dengan lembut didorong. Dia membuka matanya untuk melihat ke atas untuk melihat paman keempat, yang memandangnya tersenyum dan bertanya, Taizu, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya? Wang Lin memperhatikan bahwa kereta itu telah berhenti, dan tersenyum. Tidak banyak bicara, hanya sedikit cemas karena aku tidak tahu apakah aku akan dipilih oleh orang-orang abadi atau tidak. Paman keempat tertawa dan menepuk bahu Taizu, berkata, oke, jangan terlalu dipikirkan. Ini rumah paman. Kamu istirahat dulu, lalu aku akan membawamu ke keluarga besok pagi. Petik 2. Ketika dia turun dari kereta, Wang Lin berada di depan sebuah rumah beratap genteng. Dia kemudian mengikuti paman keempat ke sebuah ruangan. Wang Lin duduk di tempat tidur, tidak bisa tidur. Hal-hal yang dikatakan orang tua, desanya, dan keluarganya melintas di benaknya. Dia masuk di hatinya. Pikiran untuk menjadi murid abadi menjadi lebih berat dalam benaknya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, matahari berangsur-angsur naik. Wang Lin tidak banyak beristirahat sepanjang malam, tapi dia masih penuh energi. Dengan sedikit ketakutan, ia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat sebuah rumah sebesar ini, meninggalkannya dengan kebingungan. Paman keempat berkata sambil berjalan, Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mengejek Anda. Petik 2. Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Taizu berdiri di sana. Ketika dia melihat Taizu, dia mengangguk dan berkata,
Taizu, ketika yang abadi tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semua yang dia lakukan. Petik 2. Nada suara lelaki tua itu sangat keras pada beberapa kata terakhir itu. Wang Lin tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa di samping Wang Zuo ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, tubuhnya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di bajunya, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Dia menatap Taizu dan membuat wajah, lalu berlari mendekat dan berkata, "Jadi, kau putra paman kedua. Namaku Wang Hao." Petik 2. Wang Lin tertawa dan mengangguk. Ketika orang tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan akan memarahinya. Tepat pada saat ini, awan di langit tiba-tiba membelah. Kemudian pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya menghilang, berdirilah seorang pemuda berpakaian putih yang matanya bersinar dan tajam, memancarkan semangat yang elegan. Mata dinginnya menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Dia bertanya dengan dingin, apakah ketiga ini yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ini adalah abadi. Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa dingin. Jantungnya berdebar dan wajahnya memucat saat menatap keabadian. Pemuda yang berkulit gelap, setelah melihat abadi, meletakkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya memegang ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo yang dengan santai melihat yang lain dan mendengus. Ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Abadi, ketiganya adalah Wang rekomendasi keluarga." Petik 2. Pemuda itu mengangguk dan kemudian dengan tidak sabar berkata, "Siapakah Wang Zuo?" Petik 2. Wajah lelaki tua itu menunjukkan kilasan kebahagiaan, kemudian ia dengan cepat menarik Wang Zuo. "Abadi, ini anakku, Wang Zuo." Pemuda abadi memberi Wang Zuo pandangan yang dalam. Lalu wajahnya cerah dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat, tidak heran marsial paman menyukai dia. Petik 2. Wang Zuo dengan bangga menatap Wang Lin dan pemuda yang tampak pintar dan dengan bangga berkata, "Ini alami. Untuk menjadi abadi, seseorang harus memiliki semangat yang kuat." Petik 2. Pemuda itu mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menghilang. Dia samar-samar tersenyum ke arah Wang Zuo, melambaikan lengan bajunya, dan mengambil tiga pemuda itu di pelangi dan menghilang. Paman keempat memandang ke langit dan bergumam, "Taizu, kau harus dipilih. Kurang dari P lebih besar dari." Wang Lin merasakan tubuhnya lebih ringan, dan angin yang mengenai wajahnya menyebabkannya sakit. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia memperhatikan bahwa dia berada di bawah lengan pemuda, dan mereka terbang dengan cepat di langit. Desa berubah menjadi titik-titik hitam kecil ketika mereka dengan cepat terbang ke depan. Setelah beberapa saat, angin menyebabkan matanya berkaca-kaca dan memerah. "Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutup matamu," kata pemuda itu dengan dingin. Jantung Wang Lin menegang, dan dia dengan cepat menutup matanya, takut untuk terus mencari. Setelah beberapa saat, Wang Lin bisa merasakan bahwa pemuda itu sesak napas dan kecepatannya mulai berkurang. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu melonggarkan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Untungnya, kejatuhan itu tidak sulit, sehingga ketiganya bangkit dengan cepat. Di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga, dengan gunung, bunga, dan sungai. Itu benar-benar pemandangan yang sangat indah. Lurus di depan berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan yang menyembunyikan penampilan aslinya. Teriakan gema binatang buas bisa terdengar. Ada jalan setapak berbelit-belit yang meliuk-liuk menuruni gunung, seperti lukisan, membangkitkan perasaan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, ada aula di puncak gunung. Meskipun ditutupi oleh awan, cahaya terang yang bersinar membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah aula, ada jembatan berwarna perak dengan bentuk bulan sabit yang menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan ini keindahan alam, ini benar-benar layak menjadi lokasi Heng Yue Sekte. Sekte Heng Yue adalah salah satu dari beberapa sekte budidaya di negara Zhao. 500 tahun yang lalu, itu adalah kekuatan utama sekte budidaya di negara Zhao dan memiliki beberapa monster tua Naschen Soul.
Namun, dengan berlalunya waktu, ia menyusut ke ukuran saat ini dan hanya mampu hampir tidak memiliki pijakan di dunia budidaya. Namun, bagi manusia di dekat sekte Heng Yue, itu masih sosok yang sulit dipahami. Zhang, apakah ini 3 kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria paruh baya berpakaian hitam dengan sikap abadi melayang turun dari puncak gunung. Pemuda menunjukkan wajah penuh hormat dan berkata, "Saudara ketiga, ini adalah 3 pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Pandangan pria paruh baya itu menyapu mereka, berfokus pada Wang Zhou beberapa kali. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku tahu kamu akan membuat terobosan. Saya akan menangani tes, Anda pergi berkultivasi." Pemuda itu setuju, lalu tubuhnya bergerak ke arah gunung, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Wang Lin menatap pemandangan di hadapannya penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang menarik pakaiannya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao. Dengan mata penuh kegembiraan, dia berkata, "Disinilah tempat tinggal abadi, sial. Apapun yang terjadi, aku, Wang Hao, harus dipilih." Setelah mengatakan itu, dia menyentuh benda menggembung yang tersembunyi di kemejanya. Wang Zhou bingung dengan pemandangan di depannya. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan inderanya, dan jumlah kesombongan dalam hatinya menyusut. Pada saat ini, beberapa pedang berwarna pelangi. Ada laki-laki dan perempuan muda. Ketika mereka mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Wang Lin ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. Semua murid Heng Yue Sekte yang membawa para pemuda berkumpul di samping dan mulai berbicara tentang pemuda setelah menunggu beberapa saat. Semua pemuda lain yang direkomendasikan tiba di sekte. Seorang pria paruh baya berpakaian hitam memindai daerah itu. Lalu dia dengan tanpa emosi berkata, "Di antara kalian semua, hanya beberapa yang akan dipilih menjadi murid Heng Yue Sekte." Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergetar. Dia menghitung total 48 orang yang mengikuti tes ini. Kultivasi, jalan untuk menjadi abadi, tergantung pada bakat alami Anda. Tes pertama adalah melihat apakah semangat Anda cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang saya tuju akan datang dan mengikuti tes. Pria paruh baya itu menunjuk tanpa emosi pada seorang pemuda. Pemuda itu berjalan dengan hati-hati, kakinya gemetar. Pria paruh baya itu meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata, "Tidak memenuhi syarat." Berdiri di sebelah kiri. Petik 2. Pemuda itu tiba-tiba kehilangan kekuatan. Wajahnya tampak suram dan mata kosong, dia bergerak ke kiri dalam keheningan. Kemudian pemuda lain terpilih. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal dalam ujian. Sampai sekarang masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria paruh baya itu. Sekarang giliran Wang Zuo. Semua harga dirinya sebelumnya lenyap dari wajahnya. Terlihat pucat, dia melangkah maju. Setelah pria paruh baya itu meletakkan tangannya di kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba bersinar dan dia bertanya, "Siapa namamu?" Wang Zuo dengan cepat menjawab dengan hormat, "Abadi, nama saya Wang Zuo." Pria paruh baya itu mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Jadi kamu yang disebut guru bela diri." Baik, Wang Zuo, berdiri di sebelah kanan. Petik 2. Wang Zuo merasakan peninggian dan berjalan ke kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan ketika dia melihat kerumunan. Dia merasa tidak tersentuh. Keparat, dia adalah seekor anjing yang beruntung, Wang Hao bergumam pada Wang Lin sambil mengerutkan bibirnya. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di depan matanya terangkat mata orang tuanya dipenuhi harapan. Dia mengepalkan tinjunya. "Tidak buruk, kamu juga berdiri di sebelah kanan," kata pria paruh baya itu, terkejut kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 yang berdiri di sebelah kanan pria paruh baya itu. Wang Hao di sebelah berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari ke pria paruh baya. Sebelum dia bahkan bisa memulai tes, dia berlutut ke tanah dan melakukan kowtow beberapa kali. Dia berkata, "Abadi, semoga kamu menikmati umur panjang. Nama saya Wang Hao. Anda sudah menguji begitu banyak orang, jadi Anda pasti lelah.
Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Saya tidak terburu-buru, itu tidak masalah. Petik 2. Pria paruh baya itu tertawa keras. Dia telah menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi rasa takut, namun pemuda yang pandai di sini, tanpa sedikit pun rasa takut, berusaha memenangkan hati dengannya. Dia menekankan tangannya ke kepala Wang Hao dan berkata, bakat kurang. Bukan. Saat Wang Hao mendengar bahwa jiwanya kurang, hatinya jatuh. Tanpa menunggu pria setengah baya itu selesai, ia dengan cepat mengeluarkan kotak giok dan menyajikannya di depannya. Wang Hao dengan bijak berkata, Abadi, ayah saya menemukan ini secara tidak sengaja di gunung tetapi tidak dapat membukanya. Aku secara khusus membawanya untuk diberikan pada immortal. Petik 2. Pria paruh baya itu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao, tetapi ketika dia memindai kotak itu, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi dan wajahnya tiba-tiba menyala. Tidak buruk, setidaknya ini adalah jamur berumur 300 tahun. Melihat kotak giok, itu disegel oleh seorang pembudidaya. Tidak heran ayahmu tidak bisa membukanya. Dia berhenti, lalu berkata dengan suara yang sedikit goyah, aku membutuhkan penolong untuk alkimiaku. Apakah Anda bersedia menjadi penolong saya? Petik 2. Wang Hao, terkejut, bangun dengan cepat. Perbedaan perlakuan itu seperti langit dan bumi, menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berseru, ya, Abadi, aku bersedia. Pria paruh baya itu berkata, sambil tertawa, karena kamu akan menjadi penolongku, aku tidak akan menganiaya kamu. Anda dapat berkultivasi seperti murid lainnya. Berdiri di sebelah kanan. Petik 2. Wang Hao sangat senang di dalam. Dia berlari ke sisi kanan dan menatap Wang Zuo dengan penuh kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Mereka semua merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, singkirkan semua yang mulai menangis. Beberapa murid Hang Yue Sekte keluar. Mereka dengan cepat mengambil yang mulai menangis dan dengan santai menghilang dalam pedang cahaya. Pria paruh baya itu menunjuk Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan ke sisi pria paruh baya itu, pikirannya benar-benar kosong. Berdoa dalam hati di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengingat harapan di mata orang tuanya. Aku pasti akan dipilih. Wang Lin berpikir dengan tekad. Tangan pria paruh baya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan dua kata yang paling ditakuti Wang Lin. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin tidak ingat bagaimana dia berhasil sampai ke sisi kiri, dia hanya mendengar guntur pegas meraung di telinganya dan gema dari dua kata pria paruh baya itu. Setelah beberapa saat, semua orang telah diuji, dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan. Di mata orang lain, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zuo menatap Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya mengungkapkan rasa jijiknya untuknya, penting. Bahkan siswa biasa seperti Anda, dapat menjadi murid sekte jika Anda memiliki ketekunan yang cukup. Tes kedua adalah ketekunan. Pria paruh baya itu berhenti, lalu berkata dengan wajah datar, ikuti langkah ke atas. Jika Anda mencapai puncak, Anda memenuhi syarat. Jika Anda belum selesai dalam 3 hari, Anda gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarga mereka. Jika Anda tidak tahan lagi atau menghadapi bahaya, berteriaklah keras-keras dan seseorang akan datang menyelamatkan Anda. Pria paruh baya itu tersenyum kepada 3 di sebelah kanannya dan berkata, kalian berdua, ikuti aku untuk bertemu dengan Patriark. Kami juga akan menemukan Anda Master. Wang Hao, kamu tidak perlu pergi. Ikut aku ke rumah alkimia untuk membiasakan diri dengan tempat itu. Setelah pria paruh baya selesai memberikan instruksi, dia mengambil 3 pemuda terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin mengambil napas dalam-dalam, mata penuh tekad. Dia berjalan menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Dosa 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, 39 tetap. Di antara 39 pemuda ini, mereka yang sangat tertekan, yang sangat bertekad, dan mereka yang ketakutan semua berjalan menuju masa depan mereka sendiri.